Penggemar street food alias kaki lima, pasti Anda familiar dengan kuliner pecel lele. Sekaligus hafal juga dengan spanduk khas yang menjadi tanda warung makan pecel lele. Nah, tahukah Anda siapa sosok di balik spanduk ikonik ini? Spanduk berwarna mencolok ini bisa jadi salah satu spanduk paling ikonik bagi para penggemar makanan pinggir jalan. Ya, spanduk warung makan pecel lele. Ciri khasnya bergambar ikan lele, tentunya beserta ayam, bebek, dan tulisan pelengkapnya. Jika Anda berkeliling kota Jakarta dan mengamati warung-warung pecel lele, hampir seluruhnya memiliki kemiripan spanduk. Lalu sebenarnya bagaimana ya asal-muasal spanduk pecel lele yang legendaris ini? Rasa penasaran membawa saya bertemu Hartono, pria 50 tahun asal Lamongan yang juga bisa disebut sebagai seniman. Sehari-harinya ia menghabiskan waktu di studio sederhana di kawasan Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Ia ternyata sudah diakui banyak pihak sebagai ahli pembuat spanduk pecel lele. Awal sepak terjangnya di pembuatan spanduk pecel lele berawal dari berdagang kuliner kaki lima itu. Di tahun 92, ia hijrah ke Jakarta dari Lamongan untuk membantu usaha pecel lele milik keluarga. Dan di tahun 97, ia membuka usaha pecel lele sendiri. Sebetulnya pengrajin spanduk itu dimulai dari pengrajin dulu, pedagang dulu. Nah, contohnya saya ini, awalnya itu kan dagang pecel lele. Nah, karena butuh spanduk, akhirnya nyampe sekarang jadi profesi spanduk pecel lele. Di studio berukuran 7x3 meter miliknya ini ada meja panjang yang penuh dengan sisa kain spanduk. Nah, untuk membuat spanduk, ia biasanya membuat desainnya terlebih dahulu. Selanjutnya, Hartono menyablon tulisan sesuai pesanan. Setelah proses sablon selesai, ia lalu membuat skesa gambar mulai dari ayam hingga bebek. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan pemesan. Sketsanya biasanya menggunakan kardus yang sudah berbentuk bagian hewan tadi. Untuk pria ini menggambar butuh teknik dan juga menyertakan perasaan. Nah, saya juga jadi ingin mencoba teknik yang diajarkan Hartono, terutama saat memegang kuas. Ups, sepertinya saya melakukan kesalahan nih. Ternyata dalam menggambar di spanduk, tidak boleh ada cat yang menetes di sekitar spanduk supaya tetap bersih dan indah. Untung saja Pak Hartono tidak marah. Nah, yang salah gambar itu, yang ini. Tapi bisa dihilangin nggak, Pak? Gampang, tenang. Pemirsa, akhirnya selesai juga, padahal cuma ekor doang. Dan ini ternyata butuh kesabaran dan juga ketelitian. Saya sampai tahan napas keringetan nih cuma buat ngerjain ekor doang. Udah, Pak? Udah. Iya. Setelah menggambar ada proses mewarnai spanduk. Nah, teknik tertentu yang dipakai supaya spanduk ini menarik pengunjung warung kaki lima di malam hari. Udah gini kan, Pak? Ya, pemirsa, hal yang menarik dari spanduk pecel lele ini adalah gambar hewan dengan warna-warna terang. Dan ini pakai teknik gradasi nih. Kenapa nih pakai warna terang? Karena katanya biar kalau malam menyala dan menarik perhatian konsumen. Bener kan, Pak? Betul. Ya, berbicara soal kuliner kaki lima memang cukup menarik. Jajanan pinggir jalan ini cukup diminati warga dengan berbagai alasan. Yang utama tentu karena rasanya tidak dipungkiri memang nikmat. Hal lainnya adalah aksesnya gampang karena tidak jarang yang juga mengambil area pejalan kaki. Selain itu, harganya yang murah membuat peminatnya tidak pernah surut. Sayangnya kehadiran kaki lima seringkali membuat wajah kota jadi kusut. Sering ada tempat kosong jualan, ada tempat kosong berjualan, sehingga tidak membuat kota itu menjadi sepertinya tidak rapi dan kumuh. Alangkah baiknya kalau itu memang di dalam
satu daerah yang memang khusus untuk menjual makanan-makanan yang banyak dijual di tepi jalan. Tapi ada satu lokasi khusus. Upaya merelokasi pedagang memang sudah dicoba pemerintah, tetapi di sejumlah titik tidak selalu berhasil. Karena jika pindah lokasi, banyak pedagang mengaku kehilangan omset. Dan saat pengawasan lemah, pedagang kaki lima akan kembali ke lokasi yang ramai pejalan kaki. Pendapatan usaha makanan cukup menjanjikan, sehingga pemerintah perlu juga membina warga pedagang ini supaya berkembang baik, sekaligus tidak melanggar aturan. Tidak hanya pedagang makanannya, pembuat spanduk pecel lele pun merasakan dampak baik dari berkembangnya kuliner pecel lele. Berkat ketekunannya mengerjakan spanduk warung makan pecel lele, ia pun berhasil dikenal luas, terutama di kalangan pedagang makanan. Hingga kini, setidaknya sudah ada lebih dari 4.000 pesanan spanduk yang ia buat. Hartono pun beralih dari pedagang makanan pecel lele menjadi pembuat spanduk warung pecel lele. Dibilang banyak enggak juga sih, soalnya apa? Dari pengrajin itu sendiri itu bisa dihitung itu bisa-bisa 2.000 banding 1. Jadi 2.000 pedagang pecel lele, 1 pengrajin. Spanduk legendaris ini dijual seharga Rp130.000 per meter. Dan kini ia tak cuma punya pelanggan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, tapi sudah meluas ke Pulau Jawa lainnya, Nusa Tenggara, Bali, Sumatera, bahkan hingga ke Kalimantan. Elsa Faradila, Budi Cilman, Bekasi, Jawa Barat.